Bapak dan Ibu, pernah nggak tiba-tiba merasa ada yang berubah pada diri sendiri? Tubuh masih terasa bugar, pikiran masih semangat. Tapi kok Mr. P mulai lambat merespon ya? Atau mungkin dulu hanya butuh sebentar untuk siap, tapi sekarang terasa jauh lebih lama. Saya tahu banyak yang malu mengakuinya, tapi percayalah, hampir setiap minggu ada pasien usia 50-70 tahun yang diam-diam datang ke saya dengan keluhan yang sama. Mereka duduk, tarik nafas panjang, lalu berkata pelan, "Dok, kenapa ya? Ini bukan saya yang dulu." Dan yang paling membuat saya miris adalah banyak dari mereka menyangka ini tanda bahwa masa kuat sudah lewat. Padahal setelah saya periksa dan pelajari lebih dalam, penyebabnya seringkali bukan karena usia, bukan karena kurangnya kejantanan, dan bukan pula karena masalah yang memalukan. Justru, ada 4 penyebab utama yang banyak pria usia 50 plus lakukan setiap hari tanpa sadar, dan efeknya langsung ke Mr. P. Dan kabar baiknya, sebagian besar bisa diperbaiki dengan langkah sederhana yang bisa dilakukan di rumah tanpa obat mahal, tanpa alat tambahan, dan tanpa prosedur yang rumit. Jadi, sebelum Bapak dan Ibu menyerah atau merasa ini bagian dari penuaan, tonton video ini sampai selesai karena saya, Dr. Indri, akan menjelaskan penyebab utamanya dan bagaimana cara menguatkannya secara alami berdasarkan pengalaman saya menangani banyak pasien lansia. Sebelum melanjutkan, pastikan Anda menekan tombol subscribe berwarna merah di bawah ini, aktifkan ikon lonceng untuk notifikasi informasi kesehatan terbaru, dan tinggalkan komentar dari kota mana Anda menyaksikan tayangan ini. Saya Dr. Indri yang sudah berpengalaman dalam menangani gejala kesehatan ribuan lansia di seluruh Indonesia. Hari ini saya akan membuka rahasia yang bahkan membuat saya pribadi terkejut. Bapak dan Ibu, sebelum kita membahas penyebab lain, saya ingin jelaskan dulu satu hal yang paling sering membuat Mr. P lemah pada pria usia 50 tahun ke atas. Peredaran darah yang tidak lagi sekuat dulu. Dan ini bukan asumsi saya saja. Hampir semua lembaga kesehatan besar di dunia sepakat bahwa aliran darah adalah fondasi utama performa organ vital pria. Baik Harvard Medical School, National Institute on Aging, hingga Mayo Clinic menjelaskan bahwa kemampuan Mr. P bergantung pada seberapa lancar pembuluh darah bekerja. Saya teringat seorang pasien saya, Pak Suryana, 58 tahun. Dari luar beliau terlihat sehat, jarang sakit dan masih aktif bekerja. Tapi suatu hari, beliau datang dengan wajah cemas. Suaranya pelan, hampir berbisik. "Dok, saya bingung. Badan saya masih kuat. Tapi Mr. P kok mulai lambat ya? Rasanya nggak seperti dulu." Saya melihat ekspresi itu sudah berkali-kali dari pasien lain. Banyak pria merasa kehilangan kepercayaan diri, padahal penyebabnya seringkali sederhana. Pembuluh darah mulai menyempit dan tidak sefleksibel saat usia muda. Saya tanya ke Pak Suryana, "Pak, biasanya aktivitas harian seperti apa?" Beliau tertawa kecil. "Ya begitu, Dok. Banyak duduk, dari pagi sampai sore depan komputer. Jalan kaki paling cuma ke dapur." Nah, disinilah masalahnya. Menurut Harvard Health Publishing, duduk terlalu lama dapat menurunkan aliran darah ke area panggul. Ketika aliran darah melemah, Mr. P otomatis jadi sulit merespons. Ditambah lagi, pria usia 50 hingga 70 tahun biasanya mulai mengalami pengerasan pembuluh darah. Arterial stiffness, sebuah proses alami yang makin cepat jika kolesterol tinggi, jarang bergerak, atau sering makan makanan berlemak. Saya jelaskan ke beliau, "Pak, Mr. P itu sebenarnya indikator apakah pembuluh darah bekerja dengan baik. Kalau aliran darah lancar, responsnya cepat. Kalau aliran darah lambat,
ya respons itu lambat. Beliau mengangguk-angguk, baru menyadari kaitannya. Hal yang sama terjadi pada banyak pasien lansia saya. Mereka sering mengira masalah ini disebabkan usia. Padahal bukan. Yang menurun itu bukan keperkasaan, tetapi kualitas aliran darah. Saya kemudian memberikan beberapa solusi yang terbukti efektif dan aman untuk usia lansia. Pertama, jalan kaki 20-30 menit per hari. Rekomendasi ini sejalan dengan WHO dan American Heart Association. Jalan kaki membantu melenturkan pembuluh darah, meningkatkan sirkulasi, dan memperbaiki tekanan darah. Banyak pasien saya baru sadar bahwa setelah rutin jalan kaki 2-3 minggu saja, respon tubuh terasa kembali lebih cepat. Kedua, kurangi makanan yang membuat pembuluh darah kaku. Mayo Clinic menjelaskan bahwa makanan tinggi lemak jenuh seperti gorengan, daging berlemak, serta makanan olahan bisa mempercepat penyempitan pembuluh darah. Saya selalu menyarankan ganti gorengan dengan rebusan, kukusan, atau air fryer. Tidak harus ekstrim, cukup kurangi pelan-pelan. Ketiga, latihan peregangan area panggul. Gerakan ringan seperti hip stretch, kegel ringan, dan peregangan punggung bawah dapat meningkatkan aliran darah ke area panggul. Latihan ini aman untuk usia 50-80 tahun. Keempat, periksa kolesterol dan tekanan darah secara berkala. Karena dua hal ini punya hubungan langsung dengan kekuatan Mr. P. Bahkan, Harvard Health menyebut sehatnya Mr. P seringkali mencerminkan sehatnya jantung dan pembuluh darah. Setelah 2 bulan mengikuti saran ini, Pak Suryana kembali ke klinik dengan senyum lebar. "Dok, bedanya terasa sekali. Dulu responnya lama, sekarang sering kaget sendiri. Ternyata sesimpel itu ya?" Saya tersenyum, karena memang begitu. Ketika aliran darah pulih, Mr. P akan bekerja seperti yang seharusnya. Bapak dan Ibu, kalau saya boleh jujur, penyebab melemahnya Mr. P yang paling sering tidak disadari para pria usia 50+ adalah stres yang tersimpan di dalam tubuh. Bukan stres yang meledak-ledak, bukan stres yang membuat marah-marah, tetapi stres tenang, stres diam, stres yang seperti tidak berbahaya. Justru stres inilah yang paling merusak. Saya ceritakan pengalaman saya dengan pasien bernama Pak Darto, 62 tahun. Dari luar beliau terlihat sehat, tertawa, dan ramah. Tapi ketika konsultasi, wajahnya berubah serius. "Dok, saya kok merasa berbeda? Sudah tidak sekuat dulu. Padahal saya nggak merasa sakit, nggak capek, nggak ada masalah fisik. Kenapa ya?" Saya mulai menggali pelan-pelan. "Tidur bagaimana, Pak?" Beliau menjawab, "Kurang, Dok, tapi saya merasa baik-baik saja." Lalu saya bertanya lagi, "Sering mikir berat, khawatir, atau memikirkan keluarga, pekerjaan, keuangan?" Beliau menghela napas panjang. "Iya sih, Dok. Tapi itu kan normal." Nah, disinilah masalahnya. Menurut banyak penelitian internasional Harvard Health Publishing, NIH, hingga American Psychological Association, stres yang ditekan atau dianggap normal ternyata memicu hormon kortisol tinggi dalam jangka panjang. Dan ketika kortisol naik, aliran darah ke organ vital menurun, syaraf menjadi lebih sensitif, otot jadi lebih tegang, dan Mr. P menjadi kurang responsif. Saya jelaskan ke Pak Darto, "Pak, tubuh itu tidak bisa dibohongi. Bapak merasa biasa saja, tetapi tubuh merasakan tegang terus-menerus. Dan ketika tubuh berada dalam mode siaga, organ vital otomatis melemah.
Beliau terdiam lama, lalu berkata, "Berarti bukan faktor usia ya, Dok?" Saya tersenyum. Justru kebanyakan pasien saya mengalami ini bukan karena faktor usia, Pak, tapi karena pikiran yang tidak pernah istirahat. Penelitian dari National Institute on Aging juga menyebutkan bahwa kualitas tidur yang buruk akibat stres berulang dapat menurunkan hormon yang mengatur fungsi metabolisme dan pembuluh darah. Efeknya apa? Mr. P menjadi lamban merespons karena tubuh tidak pernah masuk mode rileks. Untuk membantu Pak Darto, saya memberikan beberapa strategi sederhana yang terbukti membantu banyak pasien. Yang pertama, teknik napas 4-2-6. Metode yang sering direkomendasikan psikolog kesehatan. Tarik napas 4 detik, tahan 2 detik, buang 6 detik. Dilakukan 2-3 kali sehari, dapat menurunkan ketegangan di saraf pusat. Yang kedua, jadwal tidur yang konsisten. Mayo Clinic menekankan bahwa tidur cukup meningkatkan keseimbangan hormon, memperbaiki sistem saraf, dan meningkatkan respons tubuh. Tidur bukan sekedar istirahat, tetapi saat tubuh memperbaiki jaringan, termasuk pembuluh darah. Yang ketiga, batasi overthinking sebelum tidur. Saya anjurkan pasien untuk menulis kekhawatiran di kertas sebelum tidur. Tujuannya agar pikiran tidak berputar-putar di malam hari. Yang keempat, aktivitas relaksasi. Ini bukan harus meditasi panjang. Cukup jalan sore 10 menit, mendengarkan musik tenang, berbincang dengan pasangan. Semua membantu menurunkan hormon stres. 2 minggu kemudian, Pak Darto kembali senyumnya lebih cerah. "Dok, saya mulai tidur lebih nyenyak. Rasanya tubuh jauh lebih ringan, dan Mr. P juga mulai respons lagi." Saya bahagia mendengarnya karena ini bukti bahwa ketika pikiran mulai tenang, tubuh ikut membaik. Dan sekali lagi, stres bukan hanya soal mental, tapi berpengaruh langsung ke sirkulasi darah, hormon, dan saraf yang mengendalikan Mr. P. Untuk Bapak dan Ibu yang menonton, ingatlah, kadang tubuh tidak melemah, kita hanya terlalu lelah memendam semuanya sendirian. Sekarang saya ingin membawa bapak-bapak ke salah satu pengalaman paling membekas saat praktik. Beberapa waktu lalu, seorang pasien saya, sebut saja Pak Dharma, usia 58 tahun, datang dengan ekspresi canggung. Beliau bilang, "Dok, saya nggak ngerasain sakit apapun, tapi badan kayak kehilangan tenaga, termasuk yang satu itu." Saya tersenyum dan menjawab, "Pak, kadang masalah yang tidak sakit justru yang paling sering terlewat, padahal mulai mengganggu fungsi tubuh secara perlahan." Setelah pemeriksaan, penyebab utamanya cukup jelas. Aliran darah ke organ vital menurun. Dan ini bukan kasus langka. Berdasarkan berbagai pedoman kesehatan internasional, termasuk dari Mayo Clinic dan Johns Hopkins, menurunnya fungsi pembuluh darah adalah faktor nomor 1 yang mempengaruhi kekuatan Mr. P pada usia 50 plus. Mengapa aliran darah bisa melemah? Karena pembuluh darah kita menua. Lapisan dalamnya, yang disebut endotil, mulai kehilangan kelenturannya. Kolesterol bisa menempel, gula darah yang tidak stabil merusak dinding pembuluh, tekanan darah tinggi membuat alirannya tidak halus lagi. Semuanya itu membuat darah yang seharusnya mengalir lancar menjadi berat, bahkan kadang tersendat. Dan Mr. P sangat bergantung pada kualitas aliran darah, bukan sekadar hormon. Saya ingat Pak Dharma berkata, "Saya pikir masalah ini cuma urusan usia, Dok. Padahal bukan hanya soal usia, tapi kebiasaan harian. Duduk terlalu lama, makan tinggi lemak jenuh, kurang minum, jarang bergerak dan stres berkepanjangan. Kombinasi ini membuat pembuluh darah makin kaku. Namun kabar baiknya, pembuluh darah bisa diperbaiki, bahkan di usia 50 hingga 70 tahun sekalipun." Saya sering sarankan langkah-langkah sederhana seperti jalan kaki 20-30 menit tiap hari, perbanyak sayuran hijau dan buah dengan antioksidan, kurangi makanan tinggi lemak jenuh,
latihan ringan untuk melancarkan sirkulasi, tidur cukup untuk menurunkan stres oksidatif. Setelah 2 bulan mengikuti program perbaikan aliran darah, Pak Dharma datang dengan senyum lebar. "Dok, sudah mulai respon lagi. Rasanya kayak hidup saya balik." Dan hal itu selalu mengingatkan saya, ketika aliran darah membaik, kepercayaan diri ikut kembali. Setelah kita memahami soal hormon dan aliran darah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling sering saya tekankan kepada para pasien lansia, termasuk Pak Dharma dan beberapa pasien senior lainnya. Perubahan kecil yang konsisten dapat menghidupkan kembali energi keperkasaan di usia 50, 60, bahkan 70 tahun ke atas. Saya ingat satu pasien lain, Pak Suyono, usia 63 tahun. Beliau datang dengan wajah muram dan berkata, "Dok, saya sudah takut duluan sebelum mencoba. Sudah merasa pasti gagal." Saya jawab dengan lembut, "Pak, tubuh itu seperti mesin. Kalau dirawat dengan benar, hasilnya mengikuti. Yang penting, Bapak mulai dari kebiasaan sederhana." Dari berbagai penelitian internasional, termasuk Harvard Health, Cleveland Clinic, hingga European Association of Urology, ada pola yang selalu sama. Pria yang memperbaiki pola hidupnya secara bertahap mengalami peningkatan fungsi tubuh secara keseluruhan, termasuk organ vitalnya. Berikut kebiasaan kecil yang sering saya berikan pada pasien dan terbukti memberikan perubahan besar. 1. Latihan ringan yang membangunkan otot dasar. Pak Suyono, saya minta mencoba latihan dasar 5-7 menit per hari, seperti latihan otot dasar panggul atau pelvic floor exercise, pernafasan diafragma, gerakan pergangan pinggul dan punggung bawah. Menurut penelitian dari British Journal of General Practice, latihan ini dapat meningkatkan kekuatan respon fisiologis karena memperbaiki kontrol otot dan aliran darah sekitar panggul. Setelah 3 minggu, Pak Suyono berkata, "Dok, baru sekarang saya merasa ada tenaga bangun pelan-pelan, nggak cepat, tapi beda sekali." Makanan sehari-hari yang mendukung pembuluh darah. Kunci pertama bukan suplemen mahal, tapi makanan harian. Saya selalu sarankan sayuran hijau, bayam, brokoli, kale, buah kaya antioksidan, anggur, beri, jeruk, kacang-kacangan, ikan yang kaya omega 3. Beberapa penelitian, termasuk dari American Heart Association, menyebut makanan ini membantu meningkatkan produksi nitric oxide, molekul penting yang mengatur elastisitas pembuluh darah. 3. Mengatur stres dan istirahat. Tidak sedikit pasien yang datang dengan keluhan lemah, tetapi setelah dicek, ternyata akar masalah utamanya stres menumpuk. Salah satu pasien, Pak Ridwan, 57 tahun, mengalami kesulitan tidur karena mengurus bisnis dan keluarga. Setelah memperbaiki jadwal tidur, hasilnya mengejutkan. "Dok, baru tidur cukup saja kok rasanya beda ya? Lebih responsif," katanya sambil tertawa. Benar, karena tidur membantu tubuh memperbaiki hormon dan sistem syaraf. 4. Jarakan rokok dan alkohol. Sebagian besar lembaga kesehatan dunia sepakat bahwa merokok dan konsumsi alkohol berlebihan mempercepat kerusakan pembuluh darah. Ketika Pak Suyono berhenti merokok selama 40 hari, perubahan energinya terasa nyata. Pada akhirnya, saya selalu berkata kepada para pasien, "Bapak tidak perlu berubah dalam semalam, tapi setiap langkah kecil akan membuat mesin tubuh bekerja lebih baik. Dan ketika tubuh bekerja lebih baik, Mr. P juga ikut bekerja lebih baik." Dan benar saja, baik Pak Dharma, Pak Suyono maupun banyak pasien lain selalu bilang hal yang sama. "Kerasa banget bedanya setelah konsisten, Dok." Karena kekuatan pria tidak hilang begitu saja.
ia hanya butuh dirawat kembali. Sahabat sehat semua, ingat, menjaga vitalitas di usia 50, 60, bahkan 70 tahun ke atas bukan soal keperkasaan saja, tapi soal menjaga kualitas hidup, keharmonisan keluarga, dan rasa percaya diri. Tubuh kita akan selalu memberi perubahan positif kalau kita merawatnya dengan cara yang benar dan konsisten. Kalau penjelasan dari Dr. Indri hari ini bermanfaat, jangan lupa bagikan video ini ke grup WhatsApp keluarga, teman arisan, atau rekan-rekan seusia Anda. Karena bisa jadi ada seseorang yang diam-diam sedang butuh informasi seperti ini. Dan untuk dukungan kepada channel Lansia Sehat Abadi, silahkan tinggalkan kota asal Anda di kolom komentar. Klik tombol subscribe dan tekan tombol like agar semakin banyak orang tua dan lansia yang bisa mendapatkan edukasi kesehatan yang aman dan terpercaya. Ingat, kesehatan itu adalah investasi terbaik. Rawat hari ini, nikmati hasilnya besok. Saya Dr. Indri pamit dulu, sampai jumpa di video edukasi berikutnya. Tetap semangat, tetap sehat, dan tetap tangguh.